Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Masjid Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, yaitu sebuah kitab yang syarat dengan faidah yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Beliau adalah Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Sa'adillah Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang meninggal al-mutawaffa sanata 33 wa 700 Hijriyah, meninggal pada tahun 733 Hijriyah. Jadi ulama abad ke-8 Hijriyah. Kita masih dalam pembahasan fasal yang kedua. Jadi bagi yang baru mengikuti atau yang sudah lama mengikuti kajian ini, kita berada di fasal yang kedua, al-faslu tsani, tentang fi adabihi ma'asyaikhihi, tentang adab-adab, etika-etika seorang penuntut ilmu bersama gurunya, wa qudwatihi, dan bersama panutannya, wa ma yajibu alaihi, dan apa yang diwajibkan atas penuntut ilmu, seorang yang belajar ilmu, min azimi hurmatihi, berupa memuliakan, menghormati gurunya. Adab yang pertama sudah kita bahas, ya. Kemudian adab yang kedua juga sudah kita bahas. Adab yang pertama kesimpulannya adalah al-awwal annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nadhara wa yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu. Seorang yang hendak menuntut ilmu hendaknya mendahulukan, dia memperhatikan, kemudian beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa dia mengambil ilmu. Kemudian adab yang kedua, ats-tsani, adalah an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Hendaknya dia tunduk dan patuh kepada gurunya dalam segala urusan belajarnya. Sekarang adab yang ketiga, ats-tsalitsu, berkata Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Beliau mengatakan adab yang ketiga adalah an yandurahu bi ainil ijlal. Hendaknya seorang yang belajar ilmu dia memandang kepada gurunya dengan pandangan pemuliaan. Jadi memuliakan gurunya. Jadi seorang yang belajar ilmu hendaknya dia memandang gurunya dengan penuh pemuliaan. Wa an ya'taqida fihi darajatal kamal. Kemudian dia meyakini bahwa pada gurunya ini ada derajat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada gurunya atau karuniakan kepada gurunya. Jadi seorang yang belajar ilmu hendaknya seperti itu para jemaah. Tidak memandang rendah kepada gurunya. Karena seorang yang belajar ilmu itu jika dia memuliakan gurunya maka dia akan mendapatkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gurunya. Jadi adab yang ketiga ini memandang gurunya dengan penuh pengagungan, pemuliaan dan penghormatan dan meyakini bahwa Allah mengkaruniakan pada gurunya bahwa gurunya memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang Allah titipkan pada dirinya. Kenapa demikian? Kenapa seorang harus melihat dengan penuh penghormatan? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Karena hal itu lebih dekat untuk dia bisa mengambil manfaat dari gurunya. Jadi fa inna dzalika aqrabu, karena hal itu lebih dekat ila naf'ihi bihi. Dia bisa mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dengan sebab gurunya. Karena seorang yang tidak memuliakan guru, biasanya dia akan meremehkan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Seorang yang tidak memuliakan gurunya, biasanya dia akan meremehkan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan ini banyak para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala di sebagian penuntut ilmu, penyakit sebagian penuntut ilmu. Mereka meremehkan ahli ilmu, menyangka bahwa dirinya sudah banyak ilmu. Kemudian meremehkan gurunya yang mengajarkan ilmu kepadanya. Wa kana ba'du salaf. Kemudian beliau bercerita kepada kita, wa kana ba'du salaf, dan dahulu sebagian salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu, idza dhahaba ila syaikhihi, ketika seorang pergi menemui gurunya, di kalangan para salaf ini ceritanya di kalangan para salaf, bukan sekarang. Ketika salaf dahulu pergi menemui gurunya, tasaddaqa bi syai'in, maka terlebih dahulu dia bersedekah dengan sesuatu dari hartanya. Jadi ketika mau menemui gurunya, sedekah dulu. Wa qala, dan dia berkata dalam doanya saat dia bersedekah, Allahumma astur aiba syaikhi anni. Allah ya Allah, Allahumma ya Allah, ustur, tutupilah aiba syaikhi, aib, cacat dan kekurangan syekhku, guruku. Jadi tutupilah aibnya guruku, anni, dari pandanganku, dari pengetahuanku. Jangan sampai aku mengetahui aib guruku. Wala tudhib, dan jangan engkau hilangkan ya Allah barakata ilmihi, keberkahan dari ilmu guruku, minni, dari diriku. Jangan kau hilangkan dari diriku. Dan ini betul para jemaah. Ini adalah hal yang benar, bahwa tidak sedikit penuntut ilmu itu gagal di dalam menuntut ilmu disebabkan dia tidak memuliakan gurunya. Tidak memuliakan gurunya. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, mari kita jadikan acuan satu hadis, di mana Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam atau manusia itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Tolong ini ya dijadikan patokan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak punya kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan, mensabdakan bahwa tiap-tiap anak Adam, berarti semua manusia, itu adalah orang yang banyak berbuat salah. Namun ada pujian di situ dari Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik dari orang-orang yang pernah berbuat salah dan banyak berbuat salah adalah
yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Kalau kita yang murid ketika berbuat salah pasti kita ingin tobat, ingin memperbaiki kesalahan kita. Dan kita merasa sudah banyak bertobat. Kira-kira ketika kita memandang guru kita berbuat salah, tidakkah kita ucapkan saja supaya hati kita ini bersih dari prasangka buruk kepada guru kita? Kita katakan bahwa guru kita lebih banyak bertobat daripada kita. Kalau kita meyakini diri kita, merasa bahwa diri kita banyak bertobat kepada Allah dari kesalahan, tentunya guru kita lebih banyak lagi bertobat dari kesalahan. Ini kenapa saya sampaikan? Karena banyak tidak sedikit dari sebagian penuntut ilmu, baik yang belajar di pesantren atau di madrasah atau di perguruan tinggi Islam atau yang belajar di masjid-masjid seperti bapak dan ibu-ibu seperti ini, terkadang belajar belum lama tiba-tiba saya tidak ngaji lagi dengan Ustadz Fulan. Ya, kenapa? Ustadz Alan, kenapa? Karena dia melakukan kesalahan ini. Coba, apakah kita tidak pernah berbuat salah? Kalau kita berbuat salah, bukankah kita banyak bertobat? Tentunya kita juga harus husnudzon, guru kita ketika berbuat salah banyak bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya walhasil seorang yang tidak memuliakan gurunya adalah syaitan. Gurunya adalah apa? Syaitan. Yang paling mending gurunya adalah Syekh Google. Yang paling mending ya, tidak mau ngaji begini karena semua ustadz dinilai. Jadi Muhammad Yusron Mustafa itu gemuk, kebanyakan banyak makan. Oh, enggak usah jadikan guru. Karena dia banyak makan. Begitu ya. Dikiranya orang kurus itu enggak banyak makan. Belum tentu. Ya, saya punya guru gemuk tapi banyak puasa loh. Karena memang pembawaannya dia gemuk, makan jadi daging. Ada orang kurus, kenapa makan jadi kotoran? Mohon maaf ini ya, ngomong agak jorok. Ya. Jadi penilaian orang itu kadang-kadang seperti itu. Saya tidak suka dengan guru ini. Kalau datang ngajar sering terlambat. Dia tidak tahu gurunya ini dari satu tempat ke tempat lain itu perlu berapa menit. Selesai dari sini jam 6. Dia harus sampai di sini setengah 7. Dia tidak memaklumi. Sedangkan dia setelah subuh belum ada kegiatan. Gurunya sudah ada apa? Kegiatan. Ada yang seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Hendaknya dia bertobat. Sebab kalau tidak dia perturutkan syahwatnya yang suka menilai gurunya ini, akhirnya dia tidak punya guru. Ada ini jamaah kita, kok gak pernah ngaji? Ustadz sudah ngaji dari YouTube katanya. Jadi YouTube itu gak punya kesalahan ya. Kalau Ustadz yang langsung ngajar begini banyak kesalahannya. Yang YouTube juga yang ngajar Ustadz. Ya, yang parah adalah akhirnya tidak belajar sama sekali. Karena untubillahi min dzalik. Jadi para salaf dahulu sampai ketika hendak pergi ke gurunya, terlebih dahulu bersedekah sambil berdoa kepada Allah, Allahumma stur aiba syekhi anni, ya Allah tutupilah aibnya guruku dari pandangan mataku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya guruku itu dari diriku. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh kemarin kita sudah bahas ya, bahwa boleh kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena setiap muslim dan muslimah itu berharap ridhonya Allah. Hanya saja yang lebih layak didoakan radhiyallahu anhu adalah para sahabat. Mana dalilnya para jemaah? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, surat nomor 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa pengikutnya sahabat muhajirin dan ansar? Pertama, siapa berjamaah sudah kita kaji dulu, yaitu sahabat-sahabat selain muhajirin dan ansar. Kemudian siapa? Tabi'in. Kemudian siapa? Tabi'in. Kemudian kita sampai detik ini. Kalau mau mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini dalilnya bahwa boleh kita mendoakan guru kita dengan radhiyallahu anhu. Tapi jangan sampai ketika disebut nama sahabat kita diam. Qala Umar, diam.
Tapi qala syaikhi guruku radhiyallahu anhu, keliru ini. Harusnya Umar lebih didahulukan dalam doa-doa taradhi, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, perhatikan ini penting sekali ya. Beliau berkata, wa qala Syafi'i, dan berkata al-Imam Syafi'i, kuntu asfahu al-waraqata, dahulu aku itu membuka beberapa lembar dari buku. Asfahu, aku membuka halaman al-waraqah. Waraqah itu kertas. Baina yaday Malikin, di hadapan Imam Malik gurunya. Sofhan rofiqon, dengan membuka lembaran itu, per halaman itu, rofiqon dengan lembut. Jadi perhatikan ini ya. Jadi kalau kita belajar di depan guru kita, cara membuka ini jangan apa? Gini. Nah, pelan seperti ini, tidak terdengar oleh guru kita. Karena itu ada kesan meremehkan gurunya. Kalau panjenengan pernah jadi guru ya, kemudian muridnya buka bukunya dengan apa? Seperti itu, ada kesan apa? Meremehkan gurunya. Ada sebagian ikhwan kita, ya pernah saya ingatkan, pernah saya biarkan, tidak saya ingatkan. Karena kadang-kadang beberapa ikhwan baru kalau diingatkan nanti tersinggung. Itu pulpennya itu bukan seperti ini, tapi yang cetek-cetek. Jadi gurunya ngajar cetak ini. Kira-kira mengganggu nggak ini? Mengganggu. Tidak boleh. Kalau niatnya merendahkan gurunya, maka Allah murka kepadanya. Allah murka. Kenapa? Karena al-ulama itu warathatul anbiya. Orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi. Siapapun dia. Apakah orang Arab, keturunan Arab, maupun orang dari Indonesia. Jika ulama, dia ada keturunan para nabi, dia adalah pewarisnya para nabi, tidak boleh direndahkan dan dihinakan. Maka di sini Asy-Syafi'i mengatakan, kuntu asfahu al-waraqata, aku dahulu itu membuka lembaran-lembaran buku atau halaman-halaman baina yaday Malikin, di hadapan Imam Malik, sofhan rafiqan, dengan lembut, haibatan lahu. Kenapa Imam Asy-Syafi'i demikian memuliakan gurunya? Karena kewibawaan yang dimiliki oleh Imam Malik. Li'alla yasma'a, agar Imam Malik tidak mendengar waqa'aha, jatuhnya kertas. Jadi ketika dibuka itu jangan sampai jatuhnya sek begitu. Jadi pelan Imam Asy-Syafi'i ketika membuka kitabnya, lembaran-lembaran kitabnya atau buku catatannya di hadapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu ulama abad keberapa para jamaah? Abad kedua Hijriah. Ya. Dan beliau meninggal di awal-awal abad ketiga Hijriah. Karena beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah. Tahun kelahiran Imam Syafi'i itu tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Di tahun 150 itulah Imam Syafi'i dilahirkan. Dan beliau meninggal di tahun 204 Hijriah, di usia 54 tahun Imam Syafi'i. Jadi meninggalnya di awal abad ketiga, 204 Hijriah. Wa qala Ar-Rabi', berkata Imam Ar-Rabi', wallahi, kata beliau, demi Allah, mastara'tu an ashrabal ma', aku tidak pernah lancang minum air. Artinya lancang itu berani minum air. Wasyafi'i, sedangkan Imam Syafi'i yang duru ilayya, melihat kepadaku, haibatan lahu, karena kewibawaan yang dimiliki Imam Syafi'i. Jadi kalau mau minum itu nunggu Imam Syafi'i pasti tidak melihat kepadanya. Jadi ini misalnya guru lagi melihat begini, panjenengan ingin minum boleh, dalam majelis itu minum boleh. Tapi Imam Ar-Rabi ini muridnya Imam Syafi'i, tidak berani minum, tidak berani lancang minum saat gurunya melihat kepada dirinya. Ini Masya Allah, adab ini para jemaah. Makanya ya, mari kita ajarkan, kita wariskan adab kepada anak-anak kita. Dan dahulu para salaf itu mendidik adab sebelum mendidik ilmu, sebelum mengajarkan ilmu. Adab lebih dahulu, para salaf dahulu. Sebab kalau kita tidak punya adab, naudzubillah min dzalik,
itu seperti orang-orang yang tidak belajar. Jadi orang belajar tapi seperti tidak belajar ilmu. Taib. Para jamaah rahmatullah taala ini diantara yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf dahulu. Imam Ar-Rabi ini juga masih ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Ya. Ulama abad kedua dan ketiga Hijriah karena muridnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama lengkap Imam Syafi'i para jamaah? Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Beliau dari suku Quraisy. Jadi Imam Syafi'i itu keturunan dari bangsa Quraisy. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Jamaah kemudian bercerita kepada kita para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simak ceritanya Ibnu Jamaah kepada kita. Wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi. Hadir sebagian putra-putranya Al-Khalifah, seorang khalifah, yaitu Al-Mahdi. Saya catatkan di sini. Nama beliau lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Mansur. Jadi Muhammad bin Abdillah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali Al-Mahdi. Biasa disebut Al-Mahdi billah. Al-Mahdi billah. Beliau ini disebutkan oleh ulama-ulama adalah huwa thalithu khulafa'id daulatil Abbasiyyati bil Iraq. Beliau adalah khalifah ketiga dari Daulah Al-Abbasiyah ketika berkuasa di negeri Irak. Irak dahulu itu belum pecah, masih Irak dan Iran, jadi satu itu. Nama-lamanya Irak. Jadi Iran itu nama baru, nama-lamanya adalah Irak. Jadi seorang khalifah ketiga dari negeri Irak. Beliau dilahirkan wulida sanata sab'in wa isrina wa mi'atin hijriyah. Lahir pada tahun 127 Hijriah. Berarti beliau ini lebih tua daripada Imam Syafi'i, ya. Khalifah ini. Wa tuwfiya dan meninggal sanata 58 wa mi'ah Hijriyah, 158 Hijriah. Jadi meninggalnya 8 tahun setelah lahir Imam Syafi'i. Khalifah ini Al-Mahdi meninggal, Al-Mahdi billah ini meninggal, Imam Syafi'i baru berusia 8 tahun. Beliau ini berkata, ya, beliau ini diceritakan putra-putranya hadir di majelisnya Indah Syarik, di majelisnya Al-Imam Syarik. Imam Syarik ini nama lengkapnya saya tuliskan di sini, Syarik bin Abdillah An-Nakhai. Syarik bin Abdillah An-Nakhai lahir tahun 95 Hijriah, wulida sanata 95 Hijriah, 95 Hijriah. Wa tuwfiya dan meninggal sanata sab'in wa sabi'ina wa mi'ah Hijriyah, tahun 177 Hijriyah, di usia 82 tahun. Imam Syarik bin Abdillah An-Nakhai. Dan beliau disebutkan oleh para ulama adalah qadhi. Qadhi itu apa? Hakim agama. Faqih, seorang ahli fikih. Dan beliau muhaddits, ahli hadis di zamannya Imam Syarik ini. Dengarkan kisahnya ini. Jadi Ibnu Jamaah ini menukil kisah bagaimana para salaf dahulu mendidik murid-muridnya agar punya adab. Agar punya adab. Beliau mengatakan wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi inda Syarik. Sebagian putra-putranya Khalifah Al-Mahdi itu hadir di majelisnya Imam Syarik, Imam ahli hadis ini. Fastanada ilal haid. Kemudian salah satu putranya itu bersandar ke tembok. Jadi duduknya bersandar ke tembok. Wa sa'alahu an hadits. Jadi sambil bersandar begini, tanya kepada Imam Syarik, ya Imam Syarik, hadis itu bagaimana ini? Sambil bersandar, ini pantas gak ini? Panjenengan ngaji bersandar boleh, tapi kalau waktu bertanya, tolong apa? Jangan bersandar, tegak. Saya juga begitu kalau jawab, oh iya. Kira-kira bagaimana? Ya, kelihatan sombong, tak? Ayo, serani sombong. Nah, kan mesti gitu, akan dikatakan sombong. Iya, tabarnya. Jadi adab itu penting sekali. Adab. Sekarang panjenengan datang kepada calon mertua, kakinya disilangkan, metingkrang. Bahasa Jawanya apa? Kakinya disilangkan ini di depan. Nah, sepatunya kelihatan diarahkan ke mertua. Kira-kira itu calon menantu yang beradab atau sombong gitu? Iya. Tahu kaki dipetingkrangan itu, disilangkan itu apa namanya?
Metingkrang gitu ya namanya ya. Ya. Kira cigrang ya. Lah ya. Sombong pasti. Orang yang rendah pun pendidikannya akan mengatakan ini orang sombong ini jelas. Padahal ini calon mertuanya. Apalagi bicara dengan mertuanya berdiri sambil begini. Oh ini rumahnya bapak ya. Mana pak kulkasnya? Kira-kira ini orang yang beradab, calon mantu beradab atau sombong pak? Sombong. Bahkan adabnya kalau kita bertamu kepada orang tidak boleh jelalatan mata kita ke seluruh ruangan. Tidak boleh ada bertamu itu. Ya sudah menghadap ke tuan rumahnya saja berbicara. Ini adab, mari kita ajarkan kepada generasi yang akan datang, putra-putri kita, cucu-cucu kita, agar punya adab. Jadi salah satu putra khalifah ini bersandar ke tembok dan bertanya kepada Imam Syarik tentang sebuah hadis. Ahli hadis ditanya. Ya. Falam yaltafit ilaihi syarikun. Falam yaltafit, namun tidak menoleh ilaihi kepada putra khalifah itu syarikun Imam Syarik. Jadi Imam Syarik tidak mau menoleh kepadanya. Jadi misalnya tanya dari situ Imam Syarik tetap ngajar begini, tidak ditoleh begini. Taib, tidak menoleh kepadanya. Tsumma ada. Kemudian orang itu mengulangi kembali. Fa'ada ilaihi syarikun. Imam Syarik pun mengulangi perbuatannya tidak menoleh. Bimithli dzalika, semisal itu. Kira-kira saya tanya, Pak. Kalau guru memperlakukan seperti itu karena sikap murid, itu yang salah murid atau guru? Muridnya. Ya, muridnya. Taib. Karena guru tidak menoleh itu, ya. Itu tidak seberat kalau murid itu bersandar dan meremehkan gurunya. Ya. Meremehkan gurunya. Sama dengan begini. Kalau anak bentak orang tua dengan orang tua bentak anak, dua-duanya tidak bagus ya. Itu mana yang lebih dosa? Ya anak bentak orang tuanya. Jangan anak, Pak, bentak itu dosa loh Pak. Ya, sampean juga bentak nak. Sampean lebih dosa daripada saya, gitu. Walaupun dua-duanya tidak baik. Ya. Tadi Imam Syarik ini tidak mau menoleh kepadanya. Padahal dalam Islam kalau kita ditanya, Nabi itu kalau diajak bicara menghadap kepada lawan bicaranya. Tapi Imam Syarik nggak mau menoleh. Karena perbuatan itu, boleh nggak? Perbuatan buruk dibalas dengan buruk yang serupa, boleh. Bahkan keburukan Imam Syarik ini seandainya dianggap buruk, tidak serupa, lebih berat kesalahan muridnya yang bersandar dalam bertanya. Maka kemudian faqala, ada seorang maka anaknya khalifah itu berkata, atastakhiffu bi auladil khulafa, apakah engkau wahai imam merendahkan atau meremehkan putranya khalifah? Karena yang hadir ini putranya khalifah. Qala, Imam Syarik menjawab, la, tidak. Saya tidak meremehkan putranya khalifah. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ah. Akan tetapi walakinnal ilma, akan tetapi ilmunya Allah itu ajallu, lebih besar, lebih agung, indallahi, di sisi Allah, min, dibandingkan an udayyi'ahu, aku menyia-nyiakannya. Jadi ilmu itu lebih agung ya dibandingkan disia-siakan. Maka Imam Syarik beralasan bahwa beliau tidak mau menoleh karena yang bertanya ini merendahkan ilmu kesannya, ya kan? Merendahkan apa? Ilmu. Maka beliau tidak mau menoleh kepada putra khalifah. Imam Malik bin Anas itu dikenal seorang ulama yang dalam bahasa sekarang ya, tapi ini saya juga sebenarnya kurang sependapat, tapi orang sekarang menyebutnya galak. Guru yang galak. Jadi misalnya panjenengan ngantuk di majelis Imam Malik itu dimarahi, kamu wudu sana. Galak pokoknya Imam Malik itu. Galak sekali beliau. Imam Syafi'i aja pertama datang itu merasakan kegalakan Imam Malik. Jadi tidak ditemui. Ya, tidak temui. Terus Imam Malik itu mengatakan pada budaknya, tunggu saja, suruh tunggu di depan. Tidak disuruh masuk ke dalam rumah, tunggu di depan. Seperti itu. Dan tidak ada berani. Gubernur Amirul Madinatil Munawwarah, gubernur kota Madinah saja ditatangi Imam Syafi'i. Tolong saya ya dibantu untuk jadi muridnya Imam Malik. Saya tidak berani. Jadi gubernur itu takut dengan Imam Malik. Saking berwibawanya.
Dan galak beliau kalau belajar. Kalau belum hafal kitabnya Imam Malik tidak boleh duduk di majelisnya Imam Malik. Suruh ngapal dulu kitabnya baru datang ngaji. Ini kalau diterapkan di zaman ini saya nggak punya murid ini. Kalau di zaman ini kita tidak punya murid. Insya Allah Taala, Insya Allah. Iya, panitia pengajiannya juga nggak hafal kitabnya, saya tidak akan punya murid ini. Ya. Jadi Imam Malik seperti itu. Allahu Akbar. Dan itu di Saudi banyak. Guru-guru kami itu mensyaratkan harus hafal dulu baru duduk. Suruh menghafal dulu. Nanti dites baru boleh duduk di majelisnya. Masya Allah. Taib. Ini bagaimana ulama-ulama salaf itu memuliakan, mengagungkan ilmu. Yang di zaman ini ilmu itu direndahkan, diremehkan oleh orang-orang di zaman ini. Direndahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Akhirnya ada putra khalifah di zaman itu meminta kepada Imam Malik datang ke rumah, ke istana khalifah untuk mengajar putra khalifah. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi ilmu itu tidak datang tapi didatangi. Jadi ilmu itu didatangi. Jadi beliau tidak mau keluar dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Jadi putranya khalifah suruh datang ke Masjid Nabawi belajar. Beliau tidak mau datang ke rumahnya khalifah untuk mengajari putra-putrinya. Jadi diperlakukan sama, mau anaknya rakyat jelata, mau anaknya pemimpin diperlakukan oleh Imam Malik sama. Begitu Imam Malik rahimahullahu taala. Mungkin kalau Imam Malik ada di zaman ini jamaah pengajian tidak berani ngantuk, ini galak ini Imam Malik. Apalagi orang Arab jenggotnya lebat begini, berwibawa, betul. Orang-orang Arab itu berwibawa, Masya Allah. Ya, subhanallah. Wa yurwa, dan diriwayatkan oleh sebagian salaf, itu ucapan dari Al-Imam Syarik itu adalah al-ilmu azyanu inda ahlihi min an yudayyi'u. Ilmu itu lebih indah di sisi pemiliknya, pemilik ilmu, ya, dibandingkan mereka yang menyia-nyiakan ilmu. Dibandingkan mereka yang menyia-nyiakan ilmu. Berjamaah rahmat Allah Ta'ala. Dan sekarang banyak ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti, mohon maaf, kitab ini kadang-kadang ditaruh, dilempar, harusnya kan taruh pelan dan tidak menyia-nyiakan, tidak ditaruh di bawah. Apalagi kalau ada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak orang-orang di zaman ini itu meremehkan ilmu. Wayan bagi, dan seyogyanya an la yukhatiba shaykhahu bita'il khitabi wa kafihi. Wayan bagi, dan selayaknya, seyogyanya, sepantasnya, an la yukhatiba, seorang penuntut ilmu, murid itu tidak berbicara shaykhahu dengan syekhnya, bita'il khitab, dengan tak khitab. Tak khitab itu begini, anta, kalau dalam bahasa kita kamu, tidak. Jadi tidak boleh dalam pandangan para salaf dahulu ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah, tidak layak, tidak pantas murid memanggil gurunya dengan kamu, ya. Tidak layak itu. Terus bagaimana? Nah, nanti ada ininya, penjelasannya. Pokoknya kamu tidak boleh, kowe tidak boleh. Wa kafihi, maupun kafnya. Kaf itu misalnya begini. Jadi kalau tak itu misalnya ya syekh anta lah, seperti itu. Anta naim atau anta ini, jangan seperti itu. Atau kafnya kita buka bukumu, tidak seperti itu. Itu nanti dia diajar oleh syekh bagaimana caranya. Jadi caranya misalnya begini ya. Kalau dalam bahasa halus, Ustadz mau ngerso darnopo, gitu. Kiai badhe darnopo, begitu. Jadi bukan kamu mau makan apa misalnya, jangan seperti itu. Yang paling tidaknya panjenengan, atau kalau paling tidaknya itu jangan mengatakan Anda, pun dalam bahasa Arab Anda itu sama dengan kamu, itu tidak pantas seorang mengucapkan demikian. Dan ini kepada guru maupun kepada orang tua, karena dalam Islam yang kita disuruh memuliakan itu guru dan orang tua. Guru walaupun lebih muda harus lebih dimuliakan, sama dengan kita memuliakan orang tua kita. Bahkan dulu di antara para salaf itu sampai rela itu memegangi tali kendali kendaraannya gurunya, padahal gurunya lebih muda daripada yang
di bawah memegang apa? Tali kekang kendaraan kudanya. Taib. Wala yunadihi, dan tidak memanggil gurunya min bu'din dari jauh. Jadi misalnya guru ada di 5 meter. Jadi walaupun manggilnya bagus, yai, ustadz, jangan. Mendekat kemudian apa? Menyapa. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ini adabnya para salaf dahulu. Bal yaqulu, bahkan ini memanggil ya, memanggil, bukan yang saya contohkan di sini tadi adalah menyapa. Memanggil itu tidak boleh dari jauh. Jadi kita mendekat. Misalkan yai atau ustadz atau guru, ini ada tamu datang, misalnya begitu. Jadi bukan dari jauh berteriak-teriak memanggil, tidak seperti itu. Yaqulu ya sayyidi, wahai tuanku, ya ustadi, wahai ustadku. Jadi kata-kata ustad itu sudah dari dulu sudah ada. Kata-kata ustad itu sudah dari dulu. Ini kitab ini ditulis abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad ke-15 Hijriah. Karena sekarang 1444 Hijriah, abad ke-15 Hijriah. Jadi tidak boleh memanggil seperti, walaupun yang dipanggil itu tetap ya syaihi, wahai syaikhku, wahai ustadku, wahai kiaiku. Tapi hendaknya mendekat baru kemudian mengatakan sesuatu kepada gurunya, tidak memanggil dari jauh. Karena ini adab yang tidak baik. Taib. Kemudian beliau mengatakan, sama sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, waqala al-Khatib, berkata al-Imam al-Khatib, yaqulu, berkata ayyuhal alim, hendaknya ketika memanggil gurunya itu mengatakan wahai orang yang alim, wa ayyuhal hafid, wahai yang hafal hadis, wa nahwa dzalika, atau yang semisal itu. Wa ma taquluna fi kada, apa yang engkau katakan tentang masalah ini. Wa ma ra'yukum fi kada, bagaimana pendapat antum tentang hal ini. Wa shibha dzalika, atau yang semisal hal itu. Hendaknya lemah lembut kepada gurunya. Demikian juga saya ingatkan juga hendaknya lemah lembut kepada orang tuanya. Mari ya para jemaah, mulai dari sekarang kita berubah, akhlak kita perbaiki. Jadi kepada orang tua, walaupun orang tua kita tidak berpendidikan, pendidikannya tidak terlalu tinggi, hendaknya kita memuliakan, kita mulai dari diri kita. Insya Allah nanti anak-anak kita akan mencontoh, mereka akan memuliakan kita sesudah mereka melihat kita memuliakan kakek neneknya mereka. Ketika kita memuliakan orang tua kita, mereka melihat anak-anak kita. Oh, ayah saya, bunda saya, abi saya, umi saya memuliakan nenek dan kakek, maka saya pun akan memuliakan orang tua saya. Demikian. Dan ini sebenarnya adalah teladan. Guru saya, di antara guru saya itu yang di Indonesia ini adalah Al-Ustadz Abu Abdurrahman Abdullah Amin, lulusan Yaman. Karena ketika beliau datang dari Yaman 2001, saya berguru dengan beliau sampai 2008. 2008 saya pergi ke Saudi. Jadi saya 7 tahun sebelum ke Saudi itu berguru dengan Ustadz Abdullah Amin. Itu kalau memanggil putranya itu ya, jadi putranya jauh ya, bukan teriak-teriak beliau. Gini, tangannya begini. Nanti datang dibisikin. Suaranya pelan beliau, dibisikin, terus pergi putranya melakukan sesuatu. Saya belum pernah melihat putranya teriak-teriak kepada abi dan uminya. Masuk. Saya tetangganya, rumah kita berdempetan di pesantren Ar-Rasyad. Saya tetangganya beliau. Rumah saya itu sebelah utaranya pas hanya terpaut satu tembok begini. Ini temboknya beliau, tembok saya. Itu ya. Berdempetan dengan beliau. Beliau tidak pernah memanggil putranya dengan teriak-teriak. Akhirnya putranya belum pernah saya dengar memanggil abi dan uminya dengan apa? Teriak-teriak. Luar biasa itu pendidikan dari seorang guru. Ini perlu ya kita contoh para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Putranya Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain, saya pernah mondok di sana. Itu waktu itu putranya yang perempuan. Saya tahun 2003-an di sana, 2002 di sana. Itu kalau manggil ayahnya bukan dari jauh abi enggak. Masuk ke perpustakaan, mendekati abinya baru memberitahu abinya. Saya dengar karena saya di perpustakaan, abi dipanggil Umi, langsung abinya pulang. Masya Allah. Jadi datang nggak teriak-teriak dari jauh gitu. Ini pelajaran nih. Kalau orang tuanya memberi contoh yang demikian, maka anaknya juga akan apa? Melakukan hal yang sama. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Walaupun ada orang tua yang sudah mengajarkan baik, anaknya tidak baik akhlaknya. Kenapa? Karena terpengaruh bi'ah lingkungan yang tidak baik, ya kan? Kadang begitu para jemaah. Orang tuanya sudah baik tapi anak-anaknya tidak baik. Contoh ya Bapak-bapak ya, nanti bisa diperhatikan. Bapak-bapak kalau di majelis tenang seperti ini, kemudian ketika masuk majelis itu, ketika membawa anak-anak, nah nanti kalau di majelis tenang ya, nanti Abi kasih hadiah. Itu anak-anak itu bisa tertib. Tapi lihat ya para jemaah, di sebagian masjid itu gaduh. Karena ternyata ya orang tuanya itu ya, saya ngomong dia ikut ceramah. Saya menyampaikan ilmu, dia ikut ceramah sendiri dengan temannya. Akhirnya anak-anaknya ya begitu, di majelis itu gaduh. Majelisnya tidak bisa khidmah. Tidak bisa khusyuk kita bermajelis. Thayyib. Wala yusammiyahu fi ghaibatihi aidan bismihi. Demikian juga kita tidak memanggil syekh kita dengan namanya atau menyebut syekh kita dengan namanya fi ghaibatihi, di saat syekh kita tidak ada di hadapan kita. Aidan juga bismihi, dengan namanya langsung. Contoh, saya beri contoh. Jadi misalnya panjenengan datang duluan di sini, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Yusron wis teko atau gimana? Yusron sudah datang gitu. Itu tidak boleh, tidak adab itu. Walaupun saya lebih muda dari bapak-bapak, itu muliakan ilmu yang dititipkan Allah kepada saya. Muliakan ilmu agar panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar para jemaah. Tadi juga gitu, ada sebagian jamaah kita, saya dengar selending, saya mau ingatkan nanti tersinggung nanti kapan-kapan. Engkau ini anak khaliful hadi nih, jangan begitu. Kalau di depan ustadznya ustadz. Kalau ustadznya tidak ada, khaliful hadi ustadz kalau ini Malang. Tidak boleh itu ustadz khalif gitu. Siapapun guru kita, walaupun masih muda, walaupun belajarnya hanya 4 tahun, walaupun belajarnya hanya 2 tahun di pesantren, kalau itu guru kita, panggil dengan namanya. Ustadz sudah hadir gitu. Bahkan ya, mohon maaf ya, di sebagian para salaf itu tidak suka menyebut nama itu begini, Ustadz Yusron bagaimana kabarnya? Itu tidak suka para salaf. Sukanya apa? Ustadz bagaimana kabarnya? Jadi yang paling halus malah katakan Ustadz saja tanpa menyebut namanya. Ya, seperti itu. Mohon maaf, saya beri contoh yang tidak baik nih. Contoh yang tidak boleh ditiru. Bapak panjenengan namanya misalnya Bejo. Ya. Pak Bejo makan. Pak Bejo sudah makan. Tersinggung kalau Bapak sudah makan, malah betul nggak ini para jamaah? Bisa memahami apa yang saya berikan contoh ini. Bapak panjenengan namanya Bejo. Belum makan, panjenengan tanya, Pak Bejo sudah makan. Itu dengan Bapak sampun dahar sudah makan. Tanpa menambahkan Bejo itu lain. Yang halus yang mana? Ya, yang tanpa tambahan Bejo. Seperti itu. Masya Allah itu. Itu para salaf sampai memperhatikan hal-hal yang sekecil itu diremehkan oleh manusia. Tapi ya sekarang ini perlu memang adab ini diajarkan para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya contohkan beberapa waktu yang lalu antara Ustadz Mubarak Bamu Alim dan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ulama Madinah yang sering datang ke Indonesia. Kalau datang ke Istiqlal itu, Istiqlal penuh 120.000 orang masuk. Biasanya yang menerjemahkan Ustadz Firanda, kadang Ustadz yang lain. Syekh Abdul Razak ini ketika Ustadz Mubarak itu berkunjung ke Madinah untuk umroh dan mengunjungi ulama-ulama Madinah, itu Ustadz Mubarak hadir di majelisnya Syekh Abdul Razak. Kemudian ketika pulang bersama-sama, Ustadz Mubarak pengen membawakan sandalnya Syekh Abdul Razak pengen membawakan sandalnya Ustadz Mubarak. Masya Allah, membawakan sandal gurunya. Kok bisa Ustadz? Iya, karena di Madinah itu sandal boleh dibawa ke dalam masjid, ada tempat kerak-rakan sandal. Pernah lihat nggak Bapak yang sudah umroh itu? Itu ada raraan putih itu sandal raraan bolak-balik, jadi bisa kita taruh di situ. Kalau ditaruh luar kadang-kadang bukan hilang Pak, keliru orang make atau disapu sama tukang sapu itu nanti nyarinya di tempat sampah, ketemu di situ. Dan panjenengan kalau mau nyari sandal itu di tempat sampah banyak di Madinah, di Mekah itu. Ini pengalaman kami, karena kami dulu tinggal di Mekah. Itu kalau sandal kita hilang langsung menuju ke tempat sampah, tidak hilang ya di situ, karena orang itu kalau pas bersih-bersih itu ya sudah disampur sama orang-orang India, Bangladesh itu, disapu, taruh tempat sampah di sana.
Nanti kita nyarinya di sana, tempat pembuangan sampah. Ketemu sandal kita, insya Allah kita cari di situ. Itu adabnya ulama, lihat. Dan dulu pernah saya ceritakan, ya, dari dua orang kiai kita, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala dan Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan, Syekhona Khalil. Itu saling memuliakan gurunya. Kiai Hashim Asy'ari itu muridnya Kiai Khalil Bangkalan, muridnya. Kiai Khalil pergi ke Makkah lebih dahulu, kemudian pulang Kiai Hashim belajar ke Bangkalan Madura. Sepulang dari Bangkalan, Kiai Hashim pergi ke Makkah Al-Mukarramah, belajar di sana 7 tahun. Pertama 2 tahun, yang terakhir 5 tahun. Pulang dari Makkah Al-Mukarramah, Kiai Hashim membuka pelajaran Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu khatam dalam sebulan, Pak, Ramadan itu. Dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. Karena salah satu kakek saya itu ngajar di pesantren Tebureng waktu itu. Salah satu kakek saya itu mengajar di sana. Itu kalau Kiai Hashim mau keluar dari masjid, sandalnya yang menata itu Kiai Khalil. Jadi Kiai Khalil lari keluar dari masjid, kemudian masangkan sandal di kakinya Kiai Hashim, Masya Allah. Dan Kiai Hashim juga nyari sandalnya apa? Kiai Khalil mau dipasangkan di kakinya Kiai Khalil. Luar biasa, ulama-ulama. Ini teladan bagi kita di zaman ini. Yang kita kadang-kadang jauh ya dari ulama-ulama kita, Masya Allah. Ya. Dan begitulah ulama-ulama. Bahkan Profesor Dr. Abdul Razak tadi, itu kalau sedang beliau menuntun ayahandanya, yaitu Al-Muhaddits, Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, maka Profesor Dr. Abdul Razak ini memang putranya, itu langsung menuju ke tempat sandal, memasangkan sandal atau memakaikan sepatu ayahandanya. Karena ulama Saudi itu sering pakai sepatu juga, memakai sepatu kepada ayahandanya. Begitu. Kalau kita kan coba sama bapak kita, jarang kita carikan sandalnya bapak kita, ya ta? Wis nggawe sandale dhewe, ya, kadang kita sudah nunggu di motor. Tak tunggu di motor, Pak ya. Gitu. Subhanallah. Ayo, pernah panjenengan misalnya bapaknya dipasangkan sandalnya, digandeng ya. Bukan saya tunggu di motor, tak tunggu di parkiran, Pak. Ya itu. Iya kan? Kita kurang sekarang ini. Memang tidak haram, tapi itu menunjukkan adab kita rendah. Jadi kurang sekali dibandingkan apa yang diajarkan atau diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Illa makrunan bima yush'iru bita'dhimihi. Kecuali harus diiringi dengan apa yang bisa menampakkan pemuliaan kepada gurunya. Kakaulihi, seperti dia mengatakan qala Syekh telah berkata. Jadi misalnya begini, ustadz kita tidak ada di sini. Misalnya kita sedang di pesantrennya ustadz, misalkan ya, kita sedang belajar di pesantrennya Ustadz Khaliful Hadi. Pesantrennya namanya Darul Athar. Ya, kemudian ustadz lagi keluar kota. Kemudian tadi ustadz mengumumkan salah satu santri ada di kamar mandi, tidak dengar pengumuman. Maka santri yang mendengar katakan ustadz tadi mengatakan. Jangan menyebut namanya. Khaliful Hadi tadi mengatakan itu tidak. Tapi ustadz tadi berkata seperti ini, bahwa besok tidak ada pelajaran karena beliau sedang safar. Jadi orang yang baik itu para jamaah tidak akan merendahkan orang lain walaupun orang lain tidak ada di depannya. Itu yang baik. Ya, orang yang baik seperti itu. Tetap dia berupaya apa? Menyebut yang baik. Seperti ini, mohon maaf ya. Kita menyebut Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Haji Joko Widodo hafizahullah taala. Kita mengatakan misalnya, mohon maaf ya, kita mengatakan misalkan ya, tidak ada beliau di depan kita. Oh, Poi Jokowi misalnya gitu ya. Itu merendahkan itu, tidak boleh dalam Islam. Beliau tidak tahu, tapi Allah tahu tidak? Ahlus Sunnah takut kepada Pak Jokowi atau takut pada Allah? Pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat setiap ucapan kita. Ya, kita merendahkan pemimpin kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan orang tua kita dicatat oleh Allah taala. Kita merendahkan guru kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, maka apa yang diajarkan para salaf ini Masya Allah indah sekali kalau kita amalkan di zaman ini. Walaupun perlu perjuangan untuk mengamalkan hal tersebut, tidak mudah. Karena di zaman ini orang sudah banyak yang tidak beradab. Harusnya dikatakan qala Syekh berkata,
Awil ustadz kada, atau ustadz berkata demikian. Au qala syekhuna, atau syekh kita mengatakan demikian. Au qala hujjatul Islam, atau hujjatul Islam mengatakan demikian. Siapa yang digelari hujjatul Islam? Al-Imam Al-Ghazali. Siapa nama lengkapnya Imam Al-Ghazali? Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya namanya Muhammad, ayahandanya Imam Ghazali, kemudian kakeknya juga Muhammad. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ulama sunnah beliau. Walaupun dulunya beliau sempat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, tapi kemudian beliau rujuk di akhir hayatnya, meninggal bahkan Sahih Bukhari ada di dadanya beliau. Rujuk kepada sunnah Nabi SAW, ulama sunnah. Thayyib, Al-Ghazali itu. Nah, seperti tadi saya beri contoh presiden kita. Misalnya kita mengatakan dia, nah, jangan dia, beliau. Jadi kalau kita dengan orang yang terhormat, kita mengatakan apa? Beliau. Seperti itu. Dulu zaman kita masih kecil diajarkan panjenenganipun, nah begitu. Itu ajaran yang indah sekali dari orang-orang tua kita dahulu, warisan dari para salaf dahulu. Wa nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Ini poin yang ketiga para jamaah ya. Jadi poin ketiga, hendaknya kita memuliakan guru kita ketika memandang dengan pandangan yang menghormati, bukan pandangan seperti meremehkan. Dan kita yakini bahwa guru kita itu dititipi oleh Allah ilmu yang ada kesempurnaan dan kemuliaan di dalamnya. Poin yang berikutnya, adabnya seorang murid kepada guru atau kepada panutannya. Yang keempat adalah ar-rabi' an ya'rifa lahu haqqahu. Hendaknya dia an ya'rifa, mengenali atau mengetahui, lahu, untuk syekhnya, haqqahu, hak syekhnya. Jadi guru itu punya hak, sebagaimana murid juga punya hak. Wa la yansa lahu fadlahu, dan jangan seorang murid melupakan ya untuk syekhnya fadlahu, keutamaan yang dimiliki oleh gurunya. Jangan seorang murid melupakan keutamaan yang dimiliki oleh gurunya. Alhamdulillah ya, sampai detik ini ajaran-ajaran dari guru-guru kami, ini saya tularkan kepada panjenengan. Itu saya tuh berupaya untuk mengamalkan semampunya. Termasuk ini, saya berupaya mengamalkan itu, memuliakan guru-guru yang pernah mengajari kita, walaupun mengajari membaca Al-Quran. Sekarang kan kita melupakan tuh. Setelah kita mondok sekian tahun, kita lupa dengan siapa yang mengajari dulu Thorekoh, Baghdadiyah itu loh. Turutan gitu loh ya. Kita lupakan mereka, jangan. Itu guru-guru kita. Masya Allah, saya coba ya mengamalkan sebagaimana para pendahulu kita. Saya datangi guru-guru yang mengajarkan saya Quran dari awal itu, senangnya luar biasa. Bahkan mereka ini bangga punya murid sudah jadi orang ya, bukan jadi kera ya, sudah jadi orang, ini bangga mereka. Ya tidak para jamaah? Coba para jamaah datangi guru TK-nya. Ini kalau di Pare ini ya, di Pare mungkin ini bisa ditiru. Jadi di Pare itu dulu kami diajari oleh guru-guru kami, kalau hari raya itu mendatangi gurunya. Jadi sampai sekarang ikhwan-ikhwan Pare itu masih. Jadi satu-satu didatangi. Bahkan mereka bukan hanya mendatangi ustadz, guru-gurunya dari TK yang masih hidup, guru SD, guru SMP, walaupun guru umum, itu didatangi. Luar biasa doanya mereka itu para jemaah. Luar biasa doanya kepada kita, dan senang sekali padahal kita datang lo tidak bawa oleh-oleh kadang-kadang ini. Kadang-kadang kita patungan dengan teman-teman hanya bawa semangka, bawa apel atau apa, patungan dengan teman-teman. Kami dulu di Pare itu diajari Pak, ketika hari raya itu setelah kita, biasanya kalau di hari raya kan kita setelah anjang sana keluarga, tetangga-tetangga, itu sepedaan ontel itu. Anjang sana ke guru-guru itu. Gitu. Masya Allah mereka senang sekali. Apalagi guru yang mengenalkan kita kepada ajaran Islam yang benar. Seharusnya kita memuliakan mereka dengan cara-cara demikian. Dan itu boleh ya, itu boleh. Saya sudah bertanya kepada dulunya sebagian ustadz yang berpendapat kurang tepat menurut saya. Ada yang mengatakan tidak boleh itu, berhari raya anjang sana itu tidak boleh, tidak ada dalam ajaran Nabi. Setelah saya tanyakan kepada ulama Saudi, boleh. Kenapa? Karena momen itu jarang-jarang ada.
kita memanfaatkan momen, ya. Momen itu apa? Waktu yang tepat. Karena orang ngumpul di situ, Pak. Sekarang kalau misalnya kita begini, oh tidak boleh itu bid'ah, tidak ada ajaran Rasulullah gara-gara apa? Ajang sana, ajang sini apa namanya itu? Berlebaran itu loh. Ya, itu tidak ada. Terus saya tanya, kapan kamu mengunjungi gurumu saya? Coba. Kapan coba? Mengunjungi kerabatmu kapan? Mengunjungi tetanggamu kapan? Coba kapan kira-kira? Panjenengan kalau nggak hari raya kapan? Pernah mengunjungi tetangga, Pak? Tetangga yang terpaut satu rumah itu pernah? Kita duduk-duduk di situ ngobrol dengan tetangga pernah, Pak? Hah? Repot dewe toh? Iya. Kita memang suka repot sendiri-sendiri, Pak. Kita ini ya. Karena tidak pernah manfaatkan momen itu. Yang penting ketika kita anjang sana itu hindari apa-apa pelanggaran yang melanggar syariat. Seperti adzan masih anjang sana, anjang sini, ya toh? Harusnya berhenti. Kemudian tidak berjabat tangan dengan bukan mahram. Pokoknya seperti itu. Terus kemudian usahakan misalnya ya, kalau kita anjang sana, kita katakan misalnya, Pak, boleh Pak, ibu-ibu di sana saja, kami tak di sini misalnya gitu. Kadang orang awam itu nggak ngerti, dicampur gitu tamunya ya tak? Boleh Pak, nggak ada masalah itu. Justru kita sampaikan sunnah-sunnah di acara-acara seperti itu, biar mereka tahu. Ya, bahkan saya ya kalau dikunjungi orang Pak, kemudian saya buatkan teh, monggo dipun unjuk, diminum tak? Orang awam itu biasanya kalau minum malu habiskan. Monggo dipun telas ditawasi dhisik. Mun kondur, mboten telasnya mboten parang kondur ya gitu kan, guyon. Tapi sebenarnya saya ingin mengajarkan sunnah. Loh, orang awam itu gitu, Pak, sekarang ini. Kalau makan itu ya seperti itulah. Pernah lihat apa acara walimah? Walimah ya. Padahal itu prasmanan mengambil sendiri. Itu diambil sedikit-sedikit tinggal. Apalagi kalau itu piring terbang, kalau istilah orang Pari itu. Piring terbang itu apa? Sudah diberikan dalam bentuk apa, makanan sudah siap di piring itu. Itu malah hanya diambil dagingnya, habis itu ditinggal kerupuknya, tinggal apa namanya, dasinya. Makanya mohon maaf ini, penyakitnya orang sekarang itu kan macam-macam. Masih muda penyakitnya sudah komplikasi, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Berkahnya tertinggal di makanan, padahal di situ mungkin obatnya dia dari sakitnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan baca hadis-hadis Nabi seputar kesehatan. Itu makanan itu Nabi malah dijilati ya. Kalau orang sekarang jijiki gitu ya. Dijilati Nabi SAW. Piringnya bukan hanya tangannya, piringnya Rasulullah SAW. Makanya beliau sehat SAW. Memang sakit dari Allah, tapi kan kita ada cara untuk meraih kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan qala Syu'bah. Berkata Imam Syu'bah rahimahullahu taala, kuntu, aku dahulu, idza sami'tu minar rajuli, apabila aku mendengar dari seorang laki-laki, apabila aku mendengar dari seorang perawi, ar-rajul di sini kalau dalam istilah ilmu hadis perawi, al-haditha, sebuah hadis, kuntu lahu abdan, maka aku akan menjadi budak baginya. Jadi memposisikan beliau ini Imam Syu'bah seakan-akan beliau budaknya ulama yang mengajarkan hadis kepadanya. Ma Yahya, selama dia masih hidup. Selama guruku itu masih hidup, aku akan memposisikan diriku sebagai budaknya. Maksudnya disuruh-suruh saya mau. Masya Allah para jamaah. Wa qala, dan beliau berkata, ma sami'tu min ahadin, aku tidaklah mendengar dari seorang sayi'an sesuatu, mendengar hadis maksudnya, illa melainkan waqtalaftu ilaihi, aku akan berbolak-balik menemuinya, aktsara, lebih banyak, mimma sami'tu minhu, dibandingkan aku mendengar darinya. Jadi ulama salaf dahulu itu ingin terus ketemu gurunya, walaupun gurunya mengajarnya sedikit. Karena zaman dahulu itu satu guru itu kadang-kadang itu hanya mau mengajari satu hadis. Zaman dahulu. Padahal perjalanan muridnya dari tempat tinggalnya menuju rumah guru itu 1 bulan. Pernah dengar kan dari pengajian-pengajian para ustaz? 1 bulan perjalanan hanya dapat berapa? 1 hadis. Bahkan ketika seorang ulama dilarang mengajar, siapa itu? Imam Ahmad. Sebelum di penjara, dilarang mengajar oleh pemimpin waktu itu, penguasa. Maka muridnya yang datang dari jauh itu sampai macak jadi pengemis supaya bisa mendengar hadis. 1 nanti pulang,
Satu pulang. Masya Allah. Demikian ulama-ulama dahulu. Beliau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menghargai gurunya, mengenali hak-hak gurunya, dan tidak melupakan keutamaan yang dimiliki oleh gurunya. Wa min dzalika, di antara hal tersebut adalah an yu'azzima hurmatahu, hendaknya memuliakan kehormatannya guru. Wa yuradda ghaibatahu, dan dibela saat gurunya tidak ada di tempat. Jadi kalau guru kita direndahkan, hendaknya kita bela. Misalnya begini, bukan kita fanatik guru, tidak. Misalnya ada orang merendahkan satu orang ustadz di depan kita katakan, sudah, jangan dibicarakan. Beliau seandainya salah, beliau akan cepat tobat dibandingkan kita salah cepat tobat. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu lebih takut pada Allah. Ini dalil Quran loh, bukan saya lah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang ahli ilmu. Saya tadi sudah menyampaikan di mukadimah bahwa kalau kita berbuat salah, kita merasa cepat taubat, apalagi guru kita lebih cepat daripada kita. Karena guru kita lebih berilmu dibandingkan kita. Dan dalilnya Al-Quran. Ulama itu adalah orang-orang yang paling khosyah, paling memiliki rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama, sungguhnya yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihi, di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, adalah para ulama. Wa yaghdabu laha, dan hendaknya kita marah saat guru tidak ada di tempat dan guru direndahkan oleh orang lain. Marah ini maksudnya memberikan pembelaan kepada guru kita. Jadi seperti itu, hendaknya seorang muslim bersikap terhadap gurunya walaupun gurunya tidak ada di tempat, tapi saat ada orang yang merendahkannya, kita memberikan pembelaan, marah untuk guru kita. Fa in ajaza an dzalika, jika kita tidak mampu melakukan itu, guru kita direndahkan di depan kita, kita tidak mampu untuk mengingatkan orang yang merendahkan, qama, hendaknya orang itu berdiri. Wa faraqa dzalikal majlis, dan meninggalkan majelis itu. Misalnya di sini salah satu guru kita, misalnya Ustaz Saifullah, direndahkan oleh salah satu jamaah. Saya baca seperti itu ya bisa, misalnya begitu. Sejak SD sudah belajar seperti itu misalnya kan. Direndahkan. Padahal Ustaz sedang step by step mengajar, bukan murid langsung diajari yang tinggi-tinggi yang nggak mampu, Pak. Panjenengan langsung sifatul huruf, nggak paham. Sifatul huruf nggak akan paham. Dikenalkan dulu makhorijul huruf, step by step, sedikit demi sedikit. Terus ada orang merendahkan. Maka kalau kita tidak mampu mengingatkan orang itu, berdiri, pergi, tinggalkan majelis itu. Jadi tidak boleh kita tetap di majelis di mana guru kita direndahkan, tidak boleh. Ini adalah adab dengan guru. Dan nanti bisa diperhatikan, dibandingkan. Seorang yang memuliakan gurunya, siapapun gurunya, asal guru itu membawa Al-Quran dan Sunnah, mengajak kita ke manhaj salaf, siapapun guru kita, maka orang itu akan diberi ilmu lebih banyak daripada orang-orang yang merendahkan guru. Nanti lihat aja ilmunya. Dan betul para jamaah. Ya, sekarang yang jadi orang-orang alim itu rata-rata yang dulunya memuliakan guru-gurunya. Menjadi orang-orang alim. Seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ini sering saya lihat, tapi saya lupa ya. Jadi kadang-kadang lupa saya ceritakan. Itu kadang-kadang ya, seperti guru-guru kita, contoh aja Ustadz Mubarak itu. Kalau Ustadz Abdurrahman At-Tamimi ngajar, itu kadang-kadang yang bawakan minum itu Ustadz Mubarak sendiri. Enggak nyuruh muridnya. Tidak nyuruh muridnya, maksudnya tidak nyuruh, kamu ambilkan minum untuk Ustadz ya. Tidak. Beliau ngambil diserahkan kepada Ustadz Abdurrahman At-Tamimi. Padahal sama-sama Ustadznya cuma lebih sepuh siapa? Ustadz Abdurrahman At-Tamimi. Dan itu di Saudi, lebih-lebih kalau di Saudi para jemaah. Di Saudi, guru itu melayani murid ya di Saudi itu, Bang. Kami itu dilayani guru. Saya biasa umroh dengan guru kita, jadi syekh saya. Karena saya di Saudi nggak punya mobil, Pak. Saya tidak punya mobil di Saudi. Syekh saya itu sering, ayo Syekh Muhammad, kalau manggil saya Syekh Muhammad. Kalau di sini kan Ustadz, Syekh Muhammad, kita umroh. Baik Syekh, nggak apa-apa. Insya Allah ikut umroh. Nanti ya, ketika jam makan, saya mau turun dari mobil. Syekh, anak mau beli makanan dulu. Antum di sini, nggak usah kemana-mana. Kita dibelikan makanan, dibelikan minuman. Fadhol saya Muhammad dimakan. Yang bayari beliau. Jadi kalau di Saudi, Ustadz itu bayari jamaahnya.
Kalau di sini diterapkan ustadznya kere. Maksudnya uangnya habis ini. Kalau di Saudi saya itu kaya-kaya Pak, gajinya besar-besar itu. Bisa diterapkan begitu. Masya Allah. Ini ya. Jadi sampai ustadz tuh membelikan, kamu di sini aja, nggak usah anu. Itu diterapkan oleh syekh-syekh itu. Saya mengalami itu. Bahkan saya itu di Saudi nggak pernah beli HP, yang belikan HP itu syekh saya. Kitab tuh dibelikan saya tuh bukan sering ya, hampir selalu ada pengajian itu saya tuh bagi-bagi kitab. Nah, seperti itu ulama-ulama, masya Allah. Dalam memuliakan apa? Orang yang belajar ilmu, bagaimana memuliakan gurunya yang menyampaikan ilmu. Orang yang belajar ilmu aja dimuliakan. Gitu. Antum nanti akan ketemu orang-orang seperti itu. Jadi walaupun kita muridnya, kita dimuliakan olehnya. Dimuliakan, masya Allah. Dilayani, masya Allah itu. Luar biasa itu berjamaah. Anak itu pada subuh biasa ketika kami di Surabaya tahun 2000 itu. Digandeng Ustadz Mubarak Bamu Alim, hafizallah ta'ala. Hai Muhammad Yusron katanya. Ke Wandeng ini. Cek gitu. Diajak kemana? Warung. Minum teh panas sama roti Maryam. Di Surabaya kan gitu. Pagi sarapannya roti Maryam. Daerah Ampel lah. Nah, khas Arab kan. Beliau kan orang Arab. Nggak seperti kita, sarapan nasi, makan siang nasi, makan malam nasi, modelnya kok sego kabeh. Jadi nuwasi terus kita. Kalau beliau nggak digandeng. Kadang-kadang pada sholat subuh digandeng jajak ke rumahnya. Kemudian beliau manggil istrinya, Mi, bikinkan teh, gorengkan gorengan gitu. Gorengan muncul masih panas, teh masih panas. Dimuliakan guru kita, masya Allah. Luar biasa ini guru-guru kita, masya Allah. Yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu dicontoh para jemaah ya. Jadi guru itu tidak selalu harus minta dilayani muridnya. Kadang-kadang guru itu melayani apa? Muridnya. Kalau di Saudi sudah biasa begitu. Dan guru kita tidak merasa rendah melayani muridnya itu. Tidak merasa rendah sama sekali. Masya Allah, luar biasa itu ya. Wayan bagi dan seyogianya atau selayaknya an yad'u lahu, mendoakan guru muddata hayatihi, selama hidupnya guru. Wa yar'a, dan kemudian memperhatikan dzurriyyatahu, anak keturunan guru, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabat guru, wa widda'ahu, dan orang-orang yang dicintai oleh guru ba'da wafatihi, sudah wafatnya. Jadi kalau guru kita wafat, ada kesempatan kita untuk berbakti kepada guru, yaitu apa? Kita perhatikan putra-putrinya, anak keturunannya, kemudian kerabat-kerabatnya, mungkin ada kesusahan kita bantu, atau orang-orang yang dicintai oleh guru kita. Misalnya murid-muridnya guru kita perhatikan. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi, dan hendaknya juga memperhatikan mengunjungi kuburnya, mendoakan dia. Wal istighfar lahu, dan beristighfar untuk guru kita. Was shadaqata anhu, dan bersedekah atas nama guru kita. Wa yasluka fis samti, hendaknya meniti jalan fis samti, dalam menjaga apa? Asamt, samt itu apa? Hay'ah, keadaan ketika kita diam. Wal hadiya, dan juga petunjuk maslakahu, di jalannya. Wa yura'iya, dan memperhatikan fil ilmi wad dini, dalam ilmu dan agama, ada tahu kebiasaannya guru. Jadi kalau kebiasaan guru itu mengajarkan agama, mengajarkan ilmu, kita pun ingin apa? Menempuh jalan tersebut. Wa yaqtadiya, dan kita teladani biharakatihi, aktivitas-aktivitas guru, wa sakanatihi, maupun diamnya. Jadi para salaf dulu itu baik apa yang diperbuat guru maupun diamnya itu diperhatikan. Jadi ada ya, muridnya Imam Ahmad itu di majelis itu 5.000 orang. Ini disebutkan ya. Kalau Imam Ahmad mengajar gini setiap harinya, muridnya 5.000 orang. Imam Ahmad bin Hambal di Irak, muridnya 5.000. Dari 5.000 itu yang mencatat hadis-hadis itu hanya 500. 4.500 itu memperhatikan Imam Ahmad bagaimana duduknya, bagaimana masuk masjid, bagaimana diamnya, sampai diamnya pun diperhatikan. Ingin belajar apa? Ini apa namanya, akhlaknya guru. Masya Allah. Fi adatihi, dalam kebiasaan gurunya. Wa ibadatihi, dan ibadah gurunya. Wa ta'addaba, kemudian beradab, beretika, biadabihi, dengan adab-adab yang pernah diperbuat oleh gurunya. Wala yada'al iktida'a bihi, dan tidak meninggalkan meneladani gurunya. Tidak meninggalkan dalam meneladani gurunya. Seperti itu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.